Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube saya hari ini. Dan di video kali ini adalah lanjutan dari part pertama tentang mitos-mitos kesurupan. Yang berapa hari lalu saya coba menjelaskan kepada teman-teman semuanya. Nah, kalau kalian belum nonton yang pertama, segera cek YouTube channel saya. Dan kalau kalian dapatkan sesuatu dari penjelasan saya, jangan lupa ya, subscribe, like, share, and comment. Nah, di video kali ini saya mau lanjutin lagi mitos-mitos soal kesurupan. Apakah beneran atau settingan? Berikutnya, orang kesurupan itu nggak sadar apa yang dilakuin. Kalau yang ini pasti settingan. Soalnya dari banyak kesaksian orang yang kesurupan, mereka sadar kok apa yang terjadi. Tapi mereka nggak bisa kontrol apa yang mereka lakuin. Lalu ada yang bilang tiba-tiba mereka seperti ngilang entah kemana. Atau seperti orang linglung. Mereka lupa apa yang terjadi dan tahu-taunya udah sadar kalau mereka dikelilingi oleh banyak orang. So, jangan tanya sama orang yang kesurupan, kayak gimana sih rasanya orang kesurupan? Pasti dia sendiri juga nggak ngerti, alias nggak tahu. Makanya jangan pernah minta kesurupan, nanti jadi aneh. Nah, selanjutnya ada mitos zaman saya dulu waktu pas SD, kalau ada orang kesurupan itu harus dikasih tunjuk salib. Kayaknya kebanyakan nonton film horor aja. Banyak yang percaya kalau setan itu paling takut sama benda-benda seperti kayu salib kecil, atau air suci, kertas mantra, rosario, minyak urapan, dan sebagainya. Hey man, ngerti gak sih? Setan itu sebenarnya gak takut sama yang kayak gituan. Apalagi pakai teriak-teriak segala kalau lagi doain orang yang kesurupan. Kayaknya yang paling sakti aja. Justru kalau ada kejadian kayak gituan, itu artinya setannya pura-pura takut. Supaya pada akhirnya mengkultuskan benda-benda tersebut. Yang pastinya setan cuma takut sama satu hal doang, yaitu nama Yesus. Amin. Makanya kalau ada orang yang kesurupan, minta tolong atau teriak-teriak, panggil, bilang dalam nama Tuhan Yesus, pergi kau setan. Pasti setan itu pergi. Kolose 1:16 berkata begini, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi kalian perlu tahu bahwa hanya nama Yesus yang berkuasa mengusir kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Nah, kemudian menyembah berhala, apakah bisa bikin orang kesurupan? Nah, kalau yang ini benar. Karena menyembah berhala itu bisa buat orang kesurupan. Tapi nggak langsung sih, alias step by step. Intinya sesuatu yang disembah bakal punya pengaruh sama orang yang menyembahnya. Kalau kita menyembah sesuatu artinya kita menyembah berhala. Artinya kita mengakui kekuasaan yang disembah itu atas hidup kita. Nah, kalau kita menyembah berhala artinya kita mengakui kekuasaan berhala itu atas diri kita. Dan setan akan memanfaatkannya untuk menguasai hidup kita. Jadilah kita menjadi kesurupan. Itu sebabnya singkirkan penyembahan-penyembahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, yang terakhir ini, apakah orang yang pernah kesurupan bisa kesurupan lagi? Kalau ini sih jelas settingan, gak benar maksudnya. Kenapa? Emangnya cacar air? Gak ada teorinya orang yang sudah kesurupan sekali bakal kesurupan lagi. Bisa aja satu orang kesurupan berkali-kali. Itu bisa saja terjadi kalau orangnya memang gak menjaga hidupnya dengan baik, mengizinkan kuasa setan bekerja dalam kehidupannya. Jadinya si iblis juga dengan senang hati menguasai tubuhnya. Atau bisa jadi karena kesurupan itu bikin dia dapat duit mungkin. Nah, kalau yang ini lain ceritanya. Seperti yang dikerjakan oleh orang-orang pinter, oleh penari-penari yang tiap kali show mesti kesurupan dulu. Jadi sekali lagi, yang paling penting adalah jaga hidup kita dengan firman Tuhan, dengan doa dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Menaruh iman di dalam Yesus Kristus. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat berkata, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab itu roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Saya berdoa teman-teman semuanya supaya hari ini hidup kita benar-benar dipimpin, dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga tidak ada lagi mitos-mitos kesurupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekali kita percaya tetap Yesus, itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya.